Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram alladzi azzana bil islam wa akramana bil iman wa nara qulubana bil qur'an wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ala an-nujum wal kawakib al-idham wa ala alihi wa sahbihi al-kiram بدور التمام وثموث دين الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله منان القائل في كتابه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada kesempatan siang yang berbahagia ini bersama kita terlebih dahulu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik, hidayah, inayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga saat ini kita masih bisa menikmati hadirnya Idul Adha tepatnya tanggal 7 di bulan Zulhijjah 1445 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan iman sehingga hari ini hati kita terkutuk untuk menghadiri kewajiban kita menunaikan sholat Jumat di masjid yang kita banggakan dan kita cintai ini. Kita berharap rangkaian ibadah selama ini selalu mendapatkan ridha dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan iring salam kita sampaikan kepada saudara kita, teladan kita, imam kita, panutan kita, Nabi sebesar, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Mari kita doakan saudara-saudara yang datang dari berbagai belahan bumi tengah melaksanakan rangkaian amaliyah ibadah haji, baik rukun-rukun haji maupun amaliyah haji yang diwajibkan dan yang disunahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga sehat dan dipermudah segala amal ibadah hajinya. Saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji itu, Al-Fakir mengajak ibadah khotib dan umumnya pada seluruh jamaah, mari kita berupaya meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mentaati perintah-perintah Allah, berusaha semaksimal mungkin menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu adalah pesan Allah kepada seluruh umat manusia sepanjang zaman dari waktu ke waktu. Umat berganti umat, kurun berganti kurun sejak manusia diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa,
ayat 131. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepada kamu, maka bertakwalah kepada Allah. Oleh karenanya Allah mengutus para rasul sebagai contoh dan teladan ketakwaan dan kesolehan. Allah juga memberikan mereka kemaksuman dan sifat sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Dan Allah turunkan kitab-kitab kepada mereka sebagai panduan hidup dan kehidupan umat yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsirnya Ibnu Katsir menerangkan bahwa Allah menurunkan 313 rasul dan 124.000 nabi. Di antara para rasul yang dijadikan teladan adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam menyongsong Idul Adha ini sangat penting untuk kita sebut dan kita renungkan kembali kisah beliau. Kemudian kita teladani, selain sebagai nabi pilihan yang mendapat gelar Khalilullah ataupun terkasih Allah ini, Nabi Ibrahim juga disebut Abul Anbiya, bapaknya daripada nabi, karena nabi-nabi sesudah beliau adalah dari zuriyahnya, keturunannya. Nabi-nabi Bani Israel, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Shu'aib, Nabi Harun, Nabi Musa, sampai Nabi Isa alaihi salam. Dan demikian juga kepada teladan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudlar bin Nizar bin Ma'ad bin Adan bin Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi salam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam oleh Yahudi diklaim sebagai Yahudi, kemudian oleh kaum Nasrani diklaim sebagai pengikut Nasrani, dan kaum musyrikin mengklaim bahwa mereka mengikuti milah Ibrahim. Kemudian untuk menolak anggapan mereka, maka Allah turunkan ayat kepada Nabi Muhammad SAW yang artinya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wa la Nasraniyyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim bukanlah Yahudi dan bukanlah Nasrani, akan tetapi dia adalah yang bersih dan muslim, dan dia bukan orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-67. Bahkan Allah sendiri memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau senantiasa mengenang jasa-jasa Nabi Ibrahim alaihi salam, agar kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan keteladanan dan jasa Nabi Ibrahim alaihi salam dalam berbagai hal. Di antaranya yang pertama adalah keteladanan Nabi, keberaniannya ketika ingin mereformasi, merubah masyarakat dan penguasanya dari penyembah kepada materi, benda dan berhala kepada mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Nabi Ibrahim menyampaikannya kepada ayahnya dengan bahasa yang santun. Beliau sampaikan pemahaman sebagai yang mana telah dikisahkan dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 41 sampai dengan 47. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ketaatannya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjembelih Nabi Ismail alaihi salam, putra tercinta yang didambakan dalam doanya, Rabbi habli minas sholihin. Ketaatan Nabi Ibrahim itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran.
yang artinya, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan perintahku melalui mimpimu, sesungguhnya yang demikian itu akan membalas orang-orang yang berbuat baik, dan ini adalah ujian yang nyata. Dan kami tebus Ismail dengan sembelih hewan kurban yang besar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan teladan untuk orang-orang yang sesudahnya, keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran surat As-Saffat ayat 103 sampai dengan 110. Kemudian yang ketiga adalah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintah Allah Subhanahu wa taala agar merekonstruksi kembali Ka'bah Baitullah yang pertama dibangun di muka bumi ini. Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail membangun kembali Ka'bah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan sesudah selesai membangun, Allah merintah Ibrahim agar memanggil umat manusia untuk melaksanakan haji. Hingga kini ibadah haji merupakan sebuah muktamar internasional yang mempertemukan umat Islam, umat Muslim sejagat raya dan berbagai ras, suku dan bangsa dengan beragam macam bahasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tidak hanya membangun Ka'bah, tetapi juga memperkokoh konsep tata kota dan tata niaga di Mekah dengan disertai doa, sehingga negeri yang tandus, kering, dan tidak ada tanaman menjadi negeri yang aman. Penduduk yang terdiri dari orang-orang yang beriman, bertakwa, mendirikan sholat, dan dijauhkan dari penghambaan terhadap berhala-berhala. Selain itu, kota Mekah menjadi negeri yang menarik, mempesona, banyak dikunjungi oleh manusia. Bahkan kota Mekah menjadi negeri yang penduduknya diberi kecukupan rezeki dari buah-buahan, walaupun bumi Mekah sangatlah tandus dan kering. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Demikianlah kita sebagai muslim harus meneladani kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu taat kepadanya dan sabar atas berbagai cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah di tahun-tahun yang Allah tentukan. Semoga Allah jaga kesehatan para jamaah haji Indonesia dan umumnya kaum muslimin. Semoga Allah mudahkan mereka dalam melaksanakan ibadah haji. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Rabbi a'udhini an ashkura ni'matika allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mal salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaba liman jahada bihi wa kabar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa a'lamu anna Allah amarakum bi salatin nabiyyikum qarima. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم واسأله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر قيموا الصلاة. الله أكبر أشهد أن لا إله